ya, di SD biasa, bahkan kami dimasukkan ke salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Tengah di mana kami tinggal, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ saya sebagai anak kami menurut Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini Madya akan mereview dari akun Papel88 ya. Yang mana akun ini menghadirkan kesaksian murtadin yang menjelek-jelekan Islam dengan argumen-argumen yang sangat menyesatkan ya. Ini apakah ini settingan dari orang ini atau bagaimana, nanti kita bisa lihat sendiri ya dari Karmidi ini. Mari kita simak. Saya pada waktu itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari para cerita ataupun guru-guru yang ada kami dapat, ya kami sharing, tetapi arahnya ke titik ya. Menurut saya ini kurang menghargai keyakinan yang lain. Ya jujur, karena saya ini dari kecil belum pernah mendengar ya ada orang Kristen. Saya belum pernah mendengar bahwa orang Kristen itu ya nanti matinya harus bagaimana. Yang saya tahu dari cerita demi cerita ya, kalau menjadi orang Kristen ya itu kafir. Menjadi orang Kristen itu kalau mati ya disalib, dipendeng ya. Yang saya tahu seperti itu. Saya dapat cerita-cerita dari guru atau bahkan pengkhotbah lain. Di titik itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya semakin terinspirasi. Saya semakin memperlihatkan jati diri saya bahwa saya ini juga ikut bertanggung jawab atas agama yang saya anut. Walaupun pada waktu itu saya masih remaja, menginjak pemuda, Bapak Ibu. Saya masih remaja, ya. Saya terinspirasi betul. Saya merusak bahkan ya properti gereja, saya merusak ya orang yang ada yang percaya kepada Yesus ya, ada satu keluarga, dua keluarga, tapi di tetangga desa saya balangi batu, Bapak Ibu, saya lempari batu ya. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, ini kesaksian murtadin ini mungkin settingan saja, saudara-saudara ya. Kalau orang itu dalam Islam yang baik dan benar, tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disampaikan oleh murtadin ini. Karena di dalam Islam itu sudah ada aturannya, sudah ada hal-hal yang menentukan, yang membentengi umat Islam dari perbuatan yang tidak baik. Ini saya Madya kasih contoh. Di dalam ajaran Islam Anda bisa lihat dari hadis riwayat An-Nasai Syekh Albani, barang siapa yang membunuh seorang kafir jinni, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Sayyidina. Jadi dalam hal ini, apabila kita mengganggu atau membunuh orang kafir yang hidup berdampingan bersama kita, selama orang kafir itu tidak mengganggu kita, maka itu umat Islam yang membunuh itu atau yang mengganggu itu tidak akan mencium bau surga. Nah, jadi dari hadis ini sudah kita bisa telusuri orang ini tidak benar gitu loh. Dungu, beragama tapi dungu, tidak mempunyai pedoman hidup, sehingga dia berbuat hal-hal yang di luar ajaran Islam itu sendiri ya. Ini dikuatkan juga ya, ini dalam posisi ini dia sampaikan juga ayatnya lain, hadisnya. Nah, dia sampaikan, siapa yang membunuh kafir wahad, ia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166. Nah, jadi sangat banyak informasi kita larangan untuk membunuh orang-orang kafir yang hidup baik berdampingan dengan umat Islam ya. Kita sambil kita dengar orang ini ya. Titik saya melempari batu. Di titik saya ini merusak properti gereja ataupun saya merusak gereja, Bapak Ibu. Saya masih ingat ada tetangga-tetangga desa yang ada gereja ya.
ada 2 tetangga desa saya rusak Bapak Ibu ya. Kayunya saya ambil, kayunya saya hancurkan ya. Ya, saya bakar ya kayu-kayunya ya. Itu kelakuan saya Bapak Ibu. Kursi-kursinya saya bakar Saudara. Ya, itu kelakuan saya. Bahkan saya masih ingat betul juga di lingkungan saya pada waktu itu. Ya, ada perintisan gereja di sana ya. Ada rumah saya ambili ya properti-propertinya gereja ya. Oke. Jadi ini settingan di akun ini terlalu jelek ya sifatnya ya. Karena dia menyangka di dalam Islam itu seperti yang dilakukan oleh Pak Kosmidi ini ya. Padahal bila kita lihat di dalam Islam tadi, bila kita mengganggu orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan aman dan damai bersama Islam itu, maka orang Islam yang mengganggunya itu tidak akan mencium bau surga. Nah, ini diperkuat dengan Quran surah At-Taubah ayat 6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, jadi dalam hal ini Allah sendiri mengatakan lindungi orang-orang kafir itu bila dia tidak memerangi Islam. Quran surah Taubah ayat 6. Sedangkan murtadin ini malah jahat banget gitu loh sifatnya. Berarti orang ini mengikuti ajaran iblis ya, mengikuti ajaran iblis, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Al-Quran dan hadis. Tetapi orang ini mengikuti ajaran iblis dengan mengganggu orang-orang kafir yang tidak dibolehkan di dalam Islam ya. Itu dalam posisi. Nah, kita baca kembali ya. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, jimah kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang-orang yang paling bawah. Kita lanjut lagi ya, itu aku pemahamannya ya. Nih. Dan jika si terbunuh dari orang kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi betapa pentingnya orang-orang kafir itu di mata Allah, malah sampai dihargain ya, sampai dilindungin, seperti itu caranya. Jadi tidak benar tuduhan-tuduhan murtadin ini dengan menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini siapa membunuh kafir muahad, ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi murtadin ini hanya menjelek-jelekan ajaran Islam saja, karena ajaran Islam tidak ada yang membenci ajaran di luar Islam, karena itu tertolak dalam Islam ya. Oke, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.